Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jajang Khairul Rahman, mahasiswa program pendidikan profesi guru PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25066610165, bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Universitas Trunojoyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap kompetensi pedagogik dan profesional saya sebagai pendidik. Dalam kegiatan ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran based learning, berpusat pada peserta didik, serta mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam setiap langkah kegiatan belajar. Harapan saya, melalui kegiatan ini, saya dapat terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini dalam kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita kembali bisa bertemu tepat pada hari Kamis 6 November 2025. Maka dari itu, sebelum kita mengawali kegiatan belajar, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian semua, adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Wisnu. Wisnu. Ada yang tahu Wisnu tidak hadir karena apa? Sakit ataukah izin ada kepentingan keluarga? Sakit. Sakit. Ya, semoga yang sekarang sedang terkena musibah sakit cepat disembuhkan dan kita sebagai yang sehat selalu bisa mendoakan teman kita agar cepat kembali pulih. Maka dari itu, sebelum kita juga mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan kepada DJ untuk maju ke depan dan kita berdiri ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan pada DJ. Ya, untuk yang lainnya silakan berdiri. Indonesia tanah airku, aduh mataku, bisakah aku berdiri dalam ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kenapa kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya? Agar apa? Jiwa nasionalisme kita itu bangkit, agar juga kalian itu mempunyai rasa cinta tanah air. Kita itu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu kita mengawali pembelajaran pada hari ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai materi teks deskripsi. Sebelum kita ke pembelajaran, teks deskripsi itu bertujuan ketika kalian melihat suatu objek ataupun benda dan kalian bisa mendeskripsikan objek tersebut melalui sebuah teks atau karangan tulisan. Jadi teks deskripsi itu bertujuan menggambarkan suatu objek atau peristiwa agar dapat dijadikan sebuah karya tulis. Itu adalah tujuan dari teks deskripsi. Maka dari itu, silakan Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Kalian perhatikan dengan sesama. Setelah kalian selesai menonton video pembelajaran tersebut, akan Bapak jelaskan materi secara mendalam mengenai teks deskripsi. Silakan perhatikan di PowerPoint di sini, di proyektor. Akan Bapak tampilkan materi dari teks deskripsi. Selamat menyaksikan. Halo, kali ini kita akan belajar teks deskripsi materi Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 kurikulum Merdeka. Apa sih yang akan kita pelajari di teks deskripsi kali ini? Apa itu yang dinamakan sebagai teks deskripsi? Teks deskripsi itu bertujuan juga untuk mengembangkan daya imajinasi kalian. Di umur kalian yang sekarang, daya imajinasi kalian itu harus dikelola dengan baik. Dengan apa? Ya dengan teks deskripsi tersebut. Agar melahirkan apa? Melahirkan sebuah karya tulis yang sangat terpadu. Kemudian, menginjak pada materi pembelajaran teks deskripsi. Selamat datang siswa yang hebat. Kita pada hari ini membahas tentang teks deskripsi. Jadi yang pertama ada definisi, ciri-ciri sampai ke menulis teks deskripsi itu seperti apa. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari teks deskripsi sudah Bapak sampaikan sebelumnya adalah untuk membekali peserta didik dengan kemampuan memahami objek-objek tertentu untuk mengembangkan sebuah imajinasi yang ada di dalam pikiran kalian. Itu tujuan sederhananya dari teks deskripsi. Tujuan pembelajaran ini mencakup memahami konsep dari teks deskripsi, kemudian peserta didik itu diharapkan dapat mengenal ciri-ciri khas dari teks deskripsi itu sendiri. Yang kedua, menganalisis teks deskripsi. Kalian sebagai peserta didik mengidentifikasi struktur-strukturnya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan melalui video pembelajaran, ada beberapa langkah membuat teks deskripsi. Selanjutnya, pengertian dari teks deskripsi itu sendiri. Jadi, teks deskripsi itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek. Untuk apa? Sehingga pembaca dapat membayangkan seakan-akan objek tersebut ada di hadapan mereka. Di video pembelajaran sebelumnya, di bagian slide yang terakhir, tadi ada sebuah gambar pantai yang kalau di video pembelajaran itu Pantai Parangtritis yang berada di Yogyakarta. Tapi kita akan membahas salah satu pantai yang berada di Nangro Aceh Darussalam. Itu ada satu pantai yang sangat indah, namanya Pantai Longga. Itu adalah pantai yang indah yang berada di Nangro Aceh Darussalam. Jadi tujuan dari teks deskripsi itu juga agar apa? Imajinasi kita itu terkelola dengan baik, tidak terbuai dengan hal yang aneh-aneh di anak-anak seumuran kalian. Kemudian
mengacu pada ciri-ciri teks deskripsi. Kalian bisa lihat ciri-ciri dari teks deskripsi. Kata-katanya konkret. Maksud dari konkret itu adalah merujuk pada benda yang nyata. Pantai benda yang nyata bukan? Benda yang nyata kan? Ya, benda yang nyata, benda yang nampak, dan kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan pantai tersebut seperti apa. Ada yang pernah ke pantai? Ada yang belum pernah ke pantai? Biasanya ketika orang yang sudah pernah ke pantai, tanpa mereka harus ke pantai lagi pun mereka bisa mendeskripsikan situasi dan kondisi yang ada di pantai tersebut. Biasanya di pantai ada apa saja? Air laut, pasir. Kalau di pantai identiknya dengan pasir apa? Pasir putih. Ada yang pernah ke Pangandaran? Siapa yang pernah ke Pangandaran? Di sana ada salah satu objek wisata juga selain pasir putih di Pangandaran, ada objek wisata Green Canyon. Itu di Pangandaran. Kembali lagi ke laptop. Kata sifat adalah salah satu ciri-ciri teks deskripsi. Banyak menggunakan kata sifat memberikan gambaran seakan-akan benda atau objek tersebut hidup. Pernah mendengar sebuah lagu "Cobalah Tanya Pada Rumput Yang Bergoyang"? Itu lagu karangan dari Ebit G. Ade menggunakan majas. Pernah tidak kalian melihat rumput yang bergoyang? Benda itu seakan-akan hidup seperti manusia karena maksud dari bergoyang itu adalah terkena hembusan angin. Itu mengacu ke ciri-ciri teks deskripsi yang kata sifat. Selanjutnya kalimatnya yang panjang. Sudah jelas teks deskripsi itu mengembangkan imajinasi kalian. Pasti penjelasan dalam sebuah karya tulisnya sangat panjang kalimatnya. Menggunakan kalimat yang panjang untuk memberikan deskripsi yang lebih rinci. Contohnya, Pantai Pangandaran. Kalian bisa merincikan Pantai Pangandaran berada di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Kalau Pangandaran, kalau Jawa Tengah adanya pantai apa? Ada di Pantai Menganti, sana Pantai Ayah, daerah Kebumen. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang figuratif. Maksud dari figuratif adalah sering menggunakan bahasa kiasan atau simile, metafora, personifikasi untuk memperkuat kesan. Seperti bahasa yang dilebih-lebihkan. Itu kalau kita belajar majas, ada bahasa yang sedikit dilebih-lebihkan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar majas. Tapi sekarang kita belajar teks deskripsi dulu. Selanjutnya, fokus pada satu objek. Barusan Bapak menyampaikan Pantai Pangandaran. Dan fokus pada satu objek, yaitu Pantai Pangandaran. Maka dari itu, kalian itu bisa menjelaskan mengenai Pantai Pangandaran walaupun kalian belum pernah ke sana. Sekarang kan hidup di zaman media sosial, oke? Semuanya memiliki akun media sosial di sini. Hampir semuanya punya, baik Instagram, ada TikTok, ada Facebook, Telegram mungkin, alat komunikasi, WhatsApp. Kalau dulu zamannya masih ada BBM, BlackBerry Messenger, mungkin kalian tidak akan pernah kembali mengenalnya. Ada dulu zaman BBM. Dulu informasi mengenai apapun di-share melalui BlackBerry Messenger. Nah, selanjutnya mengenai fokus pada satu objek, kalian itu tidak perlu harus pergi ke Pantai Pangandaran, tapi kalian itu bisa mengakses informasi-informasi melalui media sosial. Anak-anak seumuran kalian biasanya aktif di media sosial TikTok ataupun Instagram. Itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari teks deskripsi. Paham sampai sini? Paham? Ada yang belum paham boleh melambaikan tangan ke Bapak. Kalau belum paham, kalau sudah paham, Bapak di sini
akan membagi kelompok, kalian akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan, nanti akan Bapak bimbing dari segi pengerjaannya. Kalian kerjakan oleh masing-masing kelompok dari kalian. Sudah Bapak buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bapak berikan LKPD-nya, kalian mengerjakan dengan saling berdiskusi antara rekan satu dan rekan yang lainnya. Paham sampai sini? Ya. Ini kelompok 1. Nah, ini adalah objek bacaan dari teks deskripsi. Ini asesmen formatifnya, dan ini untuk dikerjakan secara individualnya. Ini adalah untuk pekerjaan kelompok. Ini individu. Ini bahan bacaannya mengenai keindahan pantai Longa yang berada di Nangro, Aceh Darussalam. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya di sini. Kemudian kalian kerjakan. Ini kelompok 1. Lalu kelompok 2. Ini bacaan dan deskripsi. Lalu ini lembar kerja kelompok. Ini untuk individu. Nanti kalian itu maju mempresentasikan dari hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian mengenai teks deskripsi yang ada di meja kalian saat ini. Itu kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan Bapak beri waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakan. Ini untuk kerja kelompok, yang ini untuk individu, yang ini untuk individu. Ini bahan bacaannya. Nanti kalian itu mempresentasikan. Ini kan ada 5 soal. Coba kalian perhatikan pada LKPD yang untuk kelompok itu ada 5 soal, dan masing-masing soal pertanyaan pasti berbeda. Nanti kalian maju masing-masing kelompok ke sini mempresentasikan, dan masing-masing dari kalian memegang satu jawaban dari soal tersebut. Kan ada 5. Pas 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih 1 nggak apa-apa, maju nanti semua. Nah, ini lebih 1 nggak apa-apa, nanti maju semua. Masing-masing dari kalian itu menjawab satu soal. Paham? Silakan Bapak beri waktu untuk kalian mengerjakan. Kalian boleh mengerjakannya langsung di LKPD-nya. Kalian boleh tulis di situ. Dan bahan bacaannya sudah Bapak berikan. Silakan boleh dimulai untuk mengerjakan LKPD tersebut. Ada yang bingung kelompok 3? Ini soalnya kalian tulis jawabannya di sini. Ini soalnya nanti kalian ibu maju ke depan mempresentasikan, masing-masing dari kalian itu mempresentasikan jawaban per soalnya. Nah, nanti kalian menuliskan jawabannya di sini. Ya, menuliskan jawabannya di sini. Ini soal yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, 4 dan 5. Kalian silakan kerjakan dulu dan menuliskan jawabannya di sini ya. Di sini. Nah, ada pertanyaan kelompok 2, bingung? Tidak ada. Nih, Bapak jelaskan dulu sebelum kalian mulai mengerjakan, takutnya bingung. Ini yang LKPD kelompok itu kalian mengerjakan. Ini soalnya ada 5 soal ya. 5 soal itu nanti kalian bagi 1 sampai 5. Masing-masing anggota dapat 1 soal. Kalau ada 6 anggota dapat lebih 1. Jadi masing-masing anggota itu menjawab dan mempresentasikan jawaban dari soal tersebut. Ini kan soalnya di sini. Kalian mengerjakannya ini di sini.
Nah, kalian tulis jawabannya itu di sini. Ya, paham? Paham. Terus kemudian coba kalian perhatikan dulu di sini. Di sini ada asesmen formatif untuk individu, bukan kelompok ya. Kalau yang kelompok ada yang tadi. Ini yang individu. Kalian itu nanti disajikan sebuah tes deskripsi. Contohnya hutan hujan tropis. Tahu kan hutan hujan tropis? Karena negara kita itu beriklim tropis, banyak hutannya. Nah, di sini tersedia bacaan tes deskripsi mengenai hutan hujan tropis dan ada 5 pertanyaan. Ini pengerjaannya itu untuk individu. Berarti masing-masing kalian itu menjawab di selembar kertas. Kalau yang ini nanti dikumpulkan, tidak dipresentasikan. Kalau yang dipresentasikan itu adalah hasil dari kerja kelompok kalian. Nanti kalian maju bersama mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham sampai sini? Ya, kalau belum paham, silakan kalian tulis jawabannya di sini ya, di kolom ini ya. Ya, paham? Dan ini kelompok 1. Nah, Bapak jelaskan dulu. Ini merupakan sebuah bacaan teks deskripsi mengenai keindahan pantai Lokna. Itu berada di Namro Aceh Darussalam. Di sini ada LKPD khusus kelompok. Dan kalian di sini kelompok 1 ada 5 orang. Jadi masing-masing dari kalian itu nanti menjawab 1 soal ketika mempresentasikan. Dan kalian mengerjakannya itu ada di kolom sebelah soalnya di sini. Kalian mengerjakan di sini ya. Ini di sini tulis jawabannya soal yang pertama sampai soal nomor 5. Ini bacaannya dilihat dari sini. Kalian tulis jawabannya di sini. Nanti kalian tinggal pilih atau dibagi dari masing-masing kalian mau yang mana untuk yang mempresentasikan ke depan. Semuanya maju ke depan, tapi kalian tinggal ke bagian yang mana, paham? Silakan kalian mulai mengerjakan di sini. Tulis jawabannya di sini ya. Dan ini adalah tugas individu. Ini adalah tugas yang nanti dikumpulkan. Jadi, ketika kalian di sini ada soal dan ada tes deskripsi mengenai hutan hujan tropis, ada 5 soal yang harus kalian jawab. Maka dari itu, silakan kalian kerjakan. Ini untuk tugas individu. Coba bacakan dan dengan suara lantang yang keras ya. Sini, silakan. Yang lain mendengarkan dulu. Ya. Ya, kelompok 1 telah menyelesaikan bacaan dari teks deskripsi mengenai keindahan pantai Lokna. Silakan untuk ajak teman-temannya ke sini mempresentasikan dari hasil diskusi kalian mengenai keindahan pantai Lokna. Ayo Mas, silakan masuk, maju ke sana, lewat sana.
Sini. Coba. Soal nomor 1 mana? Urutan 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Nah, silakan. Suaranya yang keras ya. Ya. Yaitu salah satu pantai yang berpotensi dan menggambarkan pantai warna pasir dan Ya, itu adalah jawaban dari soal nomor pertama kelompok 1. Silakan lanjut ke soal yang nomor 2. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Coba sekarang kita berdiri dulu semuanya. Kita tepuk 1 sampai 4. Kalau tepuk 1 itu kita yes, tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, dan tepuk 4 adalah konsentrasi. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Bisa. Masih semangat belajar? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Halo. Hai. Oh, halo, hai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4. Ya, silakan kembali ke tempat. Ketika kita telah mengetahuinya, kalian tuangkan ke dalam sebuah tulisan atau karya tulis untuk membuat contoh teks deskripsi. Misalnya di daerah pegunungan, kalian mendeskripsikan karena di wilayah sekitar pegunungan dekat dengan yang namanya wisata Curug Bandung. Ada juga di daerah Cikidung, Curug Cimani. Apalagi objek wisata ada bendungan atau embung yang sudah terkena tanah longsor. Bisa saja kalian deskripsikan hal-hal yang terjadi di sekitar kalian. Ada yang mau ditanyakan pada hari ini? Tidak. Sudah capai belajar atau masih semangat belajar? Masih semangat. Minggu depan kita itu akan membahas tentang materi majas. Sekilas info mengenai majas, yaitu adalah sebuah kiasan atau melebih-lebihkan kata agar seakan-akan benda itu jadi hidup. Itu adalah salah satu majas. Nanti ada beragam jenis majas yang akan kita pelajari minggu depan. Tepatnya hari Kamis, jam kedua setelah istirahat. Maka dari itu, silakan kalian nanti di rumah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Marilah kita menutup pembelajaran kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baik, Bapak akhiri cukup sekian. Semoga kalian pulang dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.